1.600 nautical miles square. Jadi totalnya hari ini kita akan merencanakan pencarian seluas 7.200 nautical mile luasnya. Oleh sebab itu kita juga kerahkan pesawat-pesawat yang memiliki endurance tinggi. Hercules memiliki 9 jam, sehingga kalau kita terbang nanti jam tadi sudah di area jam 7, kita bisa di area 4 atau 5 jam dan kembali ke Halim untuk melaksanakan refuel, dan itu pun kita akan terbang kembali. Kita akan optimal bisa menemukan pesawat Air Asia ini. Kalau 7.200 nautical mile itu untuk yang awam gitu ya, itu secara umum seberapa tingkat kesulitannya, seberapa luas atau seberapa, atau ini masih masuk ke level menengah luasnya atau bagaimana? Itu sudah cukup luas ya. Kalau 3.600 kali 2 saja sudah hampir 7.000 lebih kilometer. Ya, nah, itu dilaksanakan kurang lebih 4 jam. Sehingga kita untuk pola pencariannya pun kita U-turn. Jadi kita terbang dengan arah yang sama, kita berbelok, kemudian kita mengikuti trek berikutnya sampai seluas yang kita rencanakan. Dengan ketinggian 2000. Itu pun tergantung cuaca, karena pagi hari ini tadi jam 6 saya mendapat informasi bahwa cuaca di sebelah utara dari Pulau Bangka maupun sebelah timur dari Pulau Bangka itu kondisinya bagus, kecuali selatan Kalimantan. Memang cuacanya masih berawan. Berawan, ada potensi hujan juga? Iya, ada potensi hujan. Baik. Kita sekarang akan bergabung dengan kontributor kami, Niko, yang berada di Pulau Bangka, Belitung. Niko, bisa... Halo Niko. Halo Niko, Bangka Belitung. Selamat pagi. Halo Niko. Ya, belum tersambung. Kita akan coba lagi sambungkan nanti. Sekarang saya ingin bertanya soal prosedur penggantian rute, karena ini yang menjadi perbincangan sekarang adalah kontak terakhir pilot dengan ATC adalah meminta izin untuk mengganti atau naik di satu ketinggian atau berbelok sedikit dari flight plan. Bagaimana sih prosedur untuk penggantian rute ini? Karena kita juga ingat kejadian pesawat MH17 Ukraina sewaktu itu. Ada yang mengatakan informasinya bahwa itu keluar dari flight plan, atau keluar dari jalur sehingga akhirnya terjadi yang terjadi seperti itu. Tapi apapun lah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sebenarnya prosedur untuk dengan alasan pertimbangan yang menjadi kewenangan seorang pilot di kokpit untuk meminta persetujuan dari ATC, ini rute harus berbelok sedikit. Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa pentahapan kita akan terbang ke satu daerah ya. Seperti saat ini adalah rute dari Surabaya ke Singapura. Pilot akan mengisi clearance. Di sana akan diisi adalah ketinggiannya berapa, arahnya berapa, kemudian transpondernya juga akan diberikan. Nah, ketika dia melaksanakan penerbangan, itu semuanya akan terpantau oleh radar, dia arahnya kemana, ketinggiannya berapa. Kemudian dalam satu kasus ini, kalau kita lihat cuacanya memang berawan tebal dan itu adalah awan yang sangat aktif, ini hanya kemungkinan pilot akan menghindari awan, sehingga minta izin untuk berbelok ke kiri dan naik ya. Namun itu semuanya bisa diizinkan oleh menara. Tapi apakah menara atau kontrol itu mengizinkan atau tidak, itu adalah tergantung apakah di atas, apakah di samping itu ada traffic yang sedang ada di sana, sehingga itu adalah bisa juga diizinkan. Tapi tetap harus menunggu persetujuan dari ATC. Kalau misalnya tidak ada respon karena teknis dan lain hal, apakah pilot punya secara SOP prosedurnya boleh akhirnya, karena ini menyangkut keselamatan orang lain begitu kan, dia udah akhirnya saya ambil keputusan saya akan naik atau saya akan belok. Iya, kalau kita berbicara di atas, berbelok pun juga kita akhirnya adalah menghitung keselamatan orang lain. Kemungkinan ada pesawat yang di samping kiri saya, mungkin ada pesawat yang di atas saya, karena mereka sudah diatur. Nah, clearance itu adalah memberikan informasi bahwa di sebelah kiri atau di atas itu tidak ada pesawat lain yang sedang terbang kepada ketinggian tersebut. Jadi tetap harus menunggu dari ATC atau dari control. Itu merupakan satu kesalahan oleh pilot kalau dia mengambil tindakan sendiri tanpa apapun alasannya. Ya, sebaiknya harusnya menunggu clearance dari control atau ATC.
Oke, kalau bicara awan cumulonimbus, saya kalau pengalaman naik pesawat terbang suka pasti juga Pak Hadi, kita sangat familiar dengan turbulensi, kan mulai dari goncangan yang paling level rendah sampai yang goncangannya lumayan kencang begitu. Kalau awan cumulonimbus katanya memang harus sangat dihindari karena juga berpotensi petir. Ini juga ada dugaan di sini, kita belum bisa konfirmasi itu. Seperti apa kalau misalnya pilot menghadapi dia melihat awan cumulonimbus, apakah ini sesuatu yang mutlak harus dihindari atau bagaimana? Ya, jadi awan cumulus nimbus itu bisa kita monitor dengan radar pesawat. Ya, kalau memang aktif itu akan berwarna merah, tapi kalau sudah mulai semi itu berwarna kuning dan berwarna hijau. Ya, biasanya pilot itu akan menghindari untuk bisa menembus pesawat awan cumulus nimbus, karena di dalam awan itu ada updraft, ada downdraft, juga ada petir. Sehingga apa itu updraft, downdraft itu apa? Jadi ada angin yang turun, kemudian angin naik. Iya, jadi dia di sana memang terjadi pusaran turbulens, sehingga itulah yang dipikirkan oleh pilot bagaimana caranya untuk menghindar. Walaupun di dashboard mereka juga ada radar, sehingga pilot akan mencari yang mendekati kuning atau antara merah dengan kuning, karena di situ kemungkinan untuk ditembus tidak terjadi guncangan yang hebat. Itulah oleh sebab itu kalau saya dengar informasi bahwa pilot minta izin untuk terbang ke kiri dari tracknya ketika jam 6:12. Oke, baik. Kita dulu di situ Pak Hadi, saya baru dapat informasi ada konferensi pers yang digelar di Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan bergabung dengan Bandara Suta, Tangerang, Banten. Si Tresno. Oke, ini menyambung yang diinformasikan rekan Dade Salampesi tadi ya, menyinggung keberangkatan dari Kepala Basarnas dan staf Mas Dia TNI Bambang Sulistyo dan rekan-rekan. Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menhub di tempat ini ya. Khususnya untuk saya yang terkait dengan operasi pencarian dan pertolongan. Teman-teman sekalian, hari ini adalah memasuki hari kedua. Sebenarnya hari pertama itu belum masuk yang namanya operasi pokok. Hari pertama kemarin kita lakukan adalah tindak awal dari operasi pencarian dan pertolongan. Kemarin kita melakukan setelah mendapatkan informasi tentang loss radar kontak dari pesawat. Kita dapat informasi jam 8, kemudian segera kita menggerakkan unsur-unsur yang ada di bawah jajaran Basarnas dibantu oleh TNI AU dan TNI AL. Kemarin kita melakukan pencarian di 4 sektor. Saya katakan di sini 4 sektor, gampangnya sektor itu ada di titik dugaan lokasi, koordinat lokasi loss radar contact yang diberikan kepada kita. Luasannya yang kemarin yang kita cari kurang lebih adalah 200 kali 250 nautical mile square. Kemudian hasil operasi yang kemarin belum ditemukan bagian-bagian maupun serpian yang diduga itu bagian pesawat sampai dengan sunset sehingga saya hentikan untuk hari kemarin kurang lebih pukul 6 sore sudah tidak bisa melihat secara visual Kemudian kita evaluasi, hari ini sektor pencarian kita tambah menjadi 7 sektor 4 sektor yang kemarin kemudian ditambah 3 sektor di bagian utara dari sektor yang kemarin Gampangnya yang kita cari adalah sekitar Kepulauan Bangka, Kepulauan Singkep, kemudian Bangka Belitung, Bangka Belitung, Selat Karimata, kemudian wilayah darat bagian barat dari Kalimantan Barat. Kemudian yang akan terlibat untuk hari ini banyak sekali yang membantu kita. Basarnas sendiri kita menggerakkan 12 vessel boat. Kemudian ditambah dengan puluhan rigid kita. Rigid itu adalah perahu-perahu kecil yang ada mesinnya cepat kemampuannya, itu ada puluhan Kemudian dibantu oleh TNI AU ada unsur C-130 Hercules sebanyak 2. Kemudian ada helikopter Super Puma 2. Kemudian Boeing patroli maritim dari TNI AU 1. TNI AL CN-235 MPA ada 2. Kemudian KRI diharapkan hari ini masuk 5 KRI
Sementara data ada 3, tapi diharapkan nanti 5. Salah satu diantaranya adalah kapal penyapu ranjau. Diharapkan sistem itu bisa mempermudah kita untuk mencari itu. Kemudian dari TNI Angkatan Darat juga hari ini akan menggerakkan bantuan unsur udaranya. Singapura menggerakkan rencananya adalah 1 Hercules, kemudian 3 tapi 2 kapal yang sudah bergerak menuju sasaran. Malaysia 1 pesawat Hercules, kapalnya ada 3 ya. Kemudian ditambah kapal dari BPPT hari ini masuk ada 4. Diharapkan sistem yang ada di situ bisa membantu, utamanya adalah untuk mencari dulu dugaan dari pesawat yang crash itu ya. Yang berikutnya saya sampaikan, kira-kira operasi ini akan dilakukan bagaimana ya. Jadi operasi SAR ini leading sektornya adalah Basarnas ya. Basarnas. Potensi-potensi pendukung yang lain mereka masuk dalam struktur pencarian kita menjadi unsur perkuatan ya. Kita sebut dengan potensi-potensi search and rescue, baik yang dari TNI, Polri maupun dari unsur-unsur instansi yang lain ya. Kemudian untuk mengendalikan itu saya bentuk posko utama ada di kantor pusat Basarnas, di command center kita di kantor pusat ya. Di situ dipimpin oleh seorang bintang 2 ya, Mayor Jenderal Tatang, deputi operasi saya ada di situ. Kemudian posko taktis yang ada di Pangkal Pinang kita bentuk hari ini dan dipimpin seorang Marskal bintang 2 ya, Marskal Muda TNI Sunarbowo Sandi ya. Mereka akan mengatur secara teknis taktis pencarian di lapangan. Kemudian saya sendiri akan memimpin sebagai search and rescue coordinator ya, membawai 2 posko itu. Nah, kira-kira kesulitan apa yang akan kita hadapin ke depan dalam rangka pencarian ini ya. Kalau sasaran itu ada di darat itu lebih mudah daripada sasaran ada di underwater ya, di bawah laut. Karena koordinat yang diberikan kepada kita dan evaluasi dari titik perkiraan crashnya pesawat itu ada di laut, sehingga dugaan sementara pesawat itu ada di dasar laut ya, dugaan sementara. Bisa berkembang nanti sesuai dengan evaluasi dari hasil operasi pencarian kita ya. Kalau itu ada di bawah laut, maka kemungkinan besar kesulitan kita adalah untuk menentukan lokasi di mana pesawat ini berada di dasar laut ya. Kenapa? Karena teknologi yang ada di Basarnas kita punya, tapi spesifikasi teknisnya belum seperti yang kita harapkan ya. Kemampuan alat kita ini masih kurang untuk kurang optimal karena memang speknya tidak mencukupi kualitas spek. Spek itu spesifikasi teknik ya. Tapi kita dibantu oleh kapal BPPT ya. Nanti dia punya sistem sonar juga yang bisa untuk mencari benda-benda di bawah laut. Kalaupun nanti sudah ketemu benda itu atau dugaan pesawat itu di dasar laut, maka kesulitan kita berikutnya, tantangan kita adalah untuk bisa mengevakuasi ya, dugaan pesawat itu dibawa ke atas permukaan ya. Kita belum punya alat itu, yang namanya salah satu di antaranya adalah submersible ya. Kita belum punya ya. Nah ya, submersible ya. Nah, atas kekurangan teknologi yang kita punyai, saya sudah melakukan koordinasi ya, melalui Ibu Menteri Luar Negeri. Kita akan pinjam kepada lain yang sudah menawarkan. Di antaranya ada UK, ya, Inggris, ada Perancis, ada Amerika. Nanti kita dalam proses ini untuk meminjam alat itu untuk memperkuat dan mempermudah kepada kita untuk bisa menemukan. Basarnas dan jajaran seluruh unsur pendukung, saya mempunyai niat ya, untuk bisa menemukan secepatnya. Tapi setiap operasi ada evaluasi ya. Nah, ini yang saya harapkan. Kalau di dalam SOP mengatakan 1 minggu operasi, itu bukan berarti setelah 1 minggu kemudian berhenti. Tidak, ada evaluasi, ada perpanjangan, kemudian evaluasi lagi, ada perpanjangan. Tapi prinsip dasar Basarnas dan seluruh kekuatan kita berusaha untuk mencari ya, saudara-saudara kita yang diduga menjadi korban dari peristiwa ini ya. Saya kira itu mungkin ada yang mau ditanyakan ya. Kemarin kan kendalanya ada cuaca buruk dan pencarian itu hujan, dan sekarang apakah Bapak sudah dapat informasi dari kapal dan bagaimana kondisi cuaca di sana, apakah memungkinkan untuk optimalisasi SAR, kemudian apakah Bapak juga sudah mendapatkan laporan dari
sampai detik ini, ya, sampai detik ini ELT itu tidak tertangkap oleh sistem yang ada di Basarnas. Ya. Kita punya sistem yang namanya Local Unit Terminal, adalah bagian sistem deteksi dari peralatan yang dinamakan ELT, Emergency Locator Transmitter, yang ada di dalam pesawat. Ya. Seharusnya ELT ini kalau kena impact, ya, dalam sekian ukuran gravitasi, maka alat ini akan secara otomatis bekerja memancarkan signal emergency. Signal ditangkap oleh sistem kita dan kemudian memberikan warning kepada kita. Sampai detik ini signal itu tidak ada, tidak tertangkap di dalam sistem kita. Termasuk di beberapa negara tetangga sudah kita cek juga, mereka tidak menangkap. Nah, why, mengapa, itu bukan tugas Basarnas, ya. Sistem itu yang mengevaluasi kenapa tidak bekerja dan sebagainya bukan Basarnas, ya. Basarnas tugas pokoknya hanya mencari, kemudian memberikan pertolongan dan mengevakuasi. Itu ada institusi sendiri, ya, KNKT nanti dalamnya untuk bisa mengevaluasi kenapa tidak nyala. Oke, lagi? Belum ada. Ya, silakan. Pak, dari mana Basarnas menduga bahwa pesawat itu ada di dasar laut dari mungkin temuan-temuan apa atau Tidak, ya. Saya sudah sampaikan. Saya mendapatkan info terakhir titik koordinat di mana pesawat itu tidak tertangkap radar, hilang di radar. Paham, ya? Itu ada koordinatnya, dan koordinat itu ada di perairan Selat Kalimata. Sehingga dari dasar itu kemudian kita hitung dengan formula tertentu, kita mendapatkan searching area, ya. Searching area, daerah pencarian, ya, yang kemarin kita lakukan. Kemudian kita evaluasi kemarin hasilnya, kita perluas lagi tambah 3 sektor. Jadi diduga. Ya. Kompas TV silakan. Kan di masa ini dibilang 7 hari Pak, ya, masa pencarian utama. Kira-kira di sektor utama tadi, apakah daratan juga termasuk upaya pencarian di hari kedua ini? Kita hari kedua ini yang masuk wilayah pencarian untuk daratan adalah bagian barat dari Kalimantan Barat yang berhadapan langsung dengan Selat Kalimata. Dari Sumatera tidak. Sumatera yang kita telusuri adalah di Bangka Belitung, bukan Bangka Belitung. Dua lagi kalau ada. Tadi yang katanya dari ada temuan nelayan di satu pulau, ada warga itu sudah ditanggapi Basarnas sudah gimana? Nah, ini penting, ya, pertanyaan ini penting. Pada kondisi dan situasi seperti sekarang ini, apalagi pada awal-awal operasi pencarian, biasanya itu informasi menjadi simpang siur, ya, simpang siur. Basarnas dan jajarannya dengan struktur organisasinya, kita menerima informasi itu, tapi tidak kemudian menetapkan bahwa itu informasi yang betul. Jadi harus kita konfirmasi dulu sampai informasi betul-betul itu bisa dipertanggungjawabkan. Baru nanti teman-teman bisa menerima itu. Saya dan jajaran tidak menolak adanya informasi, kita terima. Tapi konfirmasi tentang akurasi dari informasi itu penting. Kalau itu memang benar, baru nanti kita sampaikan kepada publik bahwa kita menyatakan. Saya sudah ingin ada informasi yang simpang siur hanya karena analisa-analisa yang terjadi di ruang publik, ya. Termasuk informasi yang datang dari ruang publik kepada kita. Paham, ya? Tapi dari tim SARS itu berdasarkan tim kesehatan dari informasi dari masyarakat atau berdasarkan yang diinformasikan kepada kita tentang itu, temuan itu, ya, saya tidak membenarkan, tapi area pencarian kita termasuk di dalam lokasi itu, ya, dalam lokasi. Pak, kalau kapal canggih dari BPPT itu bagian seberapa aja untuk membantu pencarian yang di dalam air itu, Pak? Bahasa sederhananya, dia punya sistem dengan sistem sonar itu, beam sonar namanya. Dia bisa mendeteksi dalam radius kurang lebih saya nggak tahu pastinya ini, sekitar 3 nautical mile radius, ya. Bisa mendeteksi sampai dengan kedalaman 1000 meter atau 2000 meter, ya. Itu saya tidak tahu pastinya. Tapi kira-kira dia sistemnya sistem sonar, gitu, untuk mendeteksi logam atau metal yang ada di dasar laut. Ya. Apalagi
Satu terakhir. Sampai saya kan jam 6 berangkatnya Pak ya. Ya. Hmm. Sampai sekarang belum ada ketemuan atau apa gitu. Kamu tahu saya ada di sini kan dari pagi. Saya comment centernya saya ada di kantor Basarnas. Telepon saya belum menerima laporan itu. Artinya pencarian sedang berlaku, tapi hasil belum ada yang masuk di kita. Pak, dari Basarnas ini kan ini pernah kejadian juga ya, beberapa yang saya bilang gitu. Kans untuk menemukannya akan semakin berkurang dengan semakin berlama-lamanya atau bagaimana sih kalau keadaan seperti ini biasanya Pak? Maksudmu kemungkinan untuk bisa ditemukan? Iya, dengan kan semakin lama waktu gitu ya. Apakah ini biasanya mempengaruhi pesawat misalnya kalau di dalam air akan semakin hilang ke bawah gitu? Iya pasti, karena air itu ada arus ya, ada arus atas, arus bawah. Nah, kalau barang itu masuk di air, dia dalam kondisi yang mempunyai kemungkinan untuk terbawa arus, why not? Pasti terbawa, ya, pasti terbawa. Ya. Tapi untuk ketemu dan tidak, itu bagi kita tidak terlalu menjadi pertimbangan. Semangat kita adalah menemukan, ya. Tapi pengalaman menunjukkan, ya. Pengalaman yang lain juga menunjukkan, ya. Tidak mudah mencari untuk di dalam underwater, itu tidak mudah, ya. Pengalaman yang lalu-lalu, saya tidak sebut, ya. Apakah sampai sekarang ketemu? Adam Air itu ketemu setelah 8 bulan dari kejadian, betul ya? Tapi itu bukan menjadikan kita patah semangat untuk mencari, no way ya. Kita berusaha sekeras mungkin ya untuk bisa melakukan pencarian dan ketemu. Ya. Dan itu prestasi buat kita semua. Ya. Pak, bisa dijelaskan Pak karakteristik laut di situ Pak, kedalamannya berapa, lalu pusaran arusnya berapa? Tadi Bapak sampaikan yang kapalnya cuma 2.000. Ya, arahnya bukan ke kita. Pertanyaan itu ya, tapi saya dapat info dari data bahwa laut sekitar itu adalah sekitar 40 sampai 50 meter kedalamannya. Tapi karakteristik dari laut itu bukan Basarnas yang menyampaikan ya. Nanti bisa ke BMKG, bisa ke ini ya. Oh, berarti fokus pencariannya saat ini adalah mencari fisik dari pesawat itu. Ya. Apakah dari pesawat itu sendiri tidak ada sesuatu yang bisa memancarkan sinyal atau apa yang bisa? Orang no, saya udah nyampaikan orang no. Satu-satunya alat di pesawat itu yang bisa memancarkan adalah ILT namanya. Ya. Kalau itu tidak bunyi, bukan tidak bunyi, tapi tidak memancarkan, maka apa yang bisa kita tangkap? Meskipun kita punya sistem receivernya, ya, LUT yang ada di Basarnas, itu kalau nggak ada signal yang mentransmit emergency signal itu, maka tidak mungkin alat kita bisa menangkap. Biasanya apa saja Pak yang Bapak tidak memberikan? Nah, itu pertanyaan saya katakan saya tidak boleh dong menjawab itu. Saya katakan ELT itu kan sistem yang selalu standby on. Dia bisa aktif kalau dia mendapatkan impact dengan besaran tertentu. Ya. Begitu dia dapat impact, harusnya alat itu bisa secara otomatis dia bisa memancarkan signal emergency itu. Dan on-nya sendiri automatically Pak? Atau harus dinyalakan untuk on? Saya tidak tahu teknisnya itu ya, tapi ada itu otomatis on. Begitu dipasang itu dia sudah seperti kalau kita mau nembak itu standby fire gitu. Kalau pesawat seperti ini yang jatuh itu. Ya. Dengan tadi Bapak bilang ada arus juga, kemungkinan nanti akan diperluas. Pasti. Bagaimana ya Pak? Pasti ya. Nanti setiap kita memperluas pencarian, kemudian hasilnya seperti apa, baik hasil dari kita maupun laporan dari masyarakat maupun instansi lain yang ada, yang mempunyai dari stasiun radio pantai dan sebagainya, ya pasti akan kita perluas lagi sasaran itu. Di samping tetap memberikan peluang untuk tetap mencari wilayah yang sudah kita plot, kemudian ditambah dengan perluasan. Ya. Kenapa? Karena bisa terjadi mungkin dia turun ke bawah, ke dasar, menunggu waktu untuk bisa mengapung ke atas. Kan ada butuh waktu, entah 1 hari, 2 hari. Dan arus laut dan arah angin ini saat ini mengarah kemana Pak? Apanya? Arus laut dan mungkin arah angin saat ini mengarah kemana Pak? Saya tidak punya data itu ya, saya susah menjawab ya. Saya bukan orang saya, tapi ada data itu ada. Ya. Ada di posko taktis sana untuk menghitung arus sehingga perkiraan berapa setelah sekian jam berapa meter. Kan tadi ILT ya namanya ya, kan tidak menangkap itu, berarti sonar menangkap apa dan kemudian berarti lebih ke pandangan mata gitu ya? Sonar itu sistem yang bisa menangkap metal.
Jadi metal apapun yang ada di dasar laut itu dengan sistem sonar itu, alat itu bisa menangkap, oh ini ada metal, oh ini ada. Tapi metal apa itu dia tidak bisa. Paham ya? Semua metal bisa terdetek, tapi apakah itu pesawat atau bangkai kapal atau ini ya, ini yang perlu evaluasi lebih lanjut. Berapa jauh dia bisa menangkap? Tergantung dari sistemnya ya. Kalau yang dipunyai sama yang saat ini jalan? Yang sekarang jalan di Basarnas itu kita hanya mampu sekitar 60 meter, 70 meter ya. Tapi sebenarnya ada spek yang lebih tinggi dari itu, tapi kita belum punya ya. Oleh karena itu kapal BPT juga hari ini bergerak, dia punya tim sonar namanya ya. Sistem itu yang bisa mencakup lebih, coverage-nya lebih luas. Kita mau konfirmasi lagi untuk yang kapal yang memiliki sonar itu apakah hanya memilih di BPT saja atau ada di Basarnas? Tidak, di Basarnas ada juga. Ada beberapa yang kita lengkapi, belum semuanya, ada beberapa ya. Dan kemudian kita juga punya yang portable ya. Portable dalam arti kita bisa install di kapal mana aja yang sedang mencari gitu. Ada ROV namanya, ROV gitu. Baik, cukup terakhir ya. Ketika kapal dengan sistem sonar ini menangkap objek yang diduga vital itu, pengecekannya, verifikasinya untuk benda ini pakai pesawat atau tidak, bagaimana Pak? Bagus ya. Satu-satunya jalan nyelam. Kita punya pasukan penyelam ya. Basarnas itu punya BSG namanya, Basarnas Special Group. Dia punya kualifikasi untuk menyelam. Tapi ingat, menyelam dengan alat itu ada batasannya. Kita nyelam, saya tidak tahu pasti angkanya, tapi kurang lebih. Kalau kita nyelam 25 meter, 30 meter ke bawah, setelah more than 25-30 meter, maka ancaman bisa terjadi kepada penyelam itu juga. Paham ya? Nah, kalau ada alat yang namanya submersible itu submersible itu ada alat yang diawaki oleh manusia maupun tidak, kapsul diawaki dan yang tidak. Nah, ini dia bisa turun sampai 200 meter, bahkan ada yang bisa sampai 1000 meter. Nah, itu yang alat itu yang kita perlukan nanti kalau kita sudah bisa menemukan kurang lebih posisi itu ada di mana. Akan ada bantuan dari Inggris? Iya, bukan dari Inggris saja, ini sedang kita koordinasikan mana nanti yang lebih efisien bisa membantu kita. Bisa beroperasi Ketika sudah sonar itu menangkap di mana lokasi itu, ya, kurang lebih. Nah, berarti 12 vessel ini semuanya dilengkapi alat sonar itu ya? Jadi sonar kita portable, paham ya? Satu paket namanya marine detector kita punya. Jadi ini dibawa oleh anak-anak rescuer naik ke kapal kita. Satu kapal berarti ya? Ya, kapal mana yang dia naikin, kemudian dia install, ya, kemudian dia nyari dengan alat itu. Dan satu portable aja berarti, satu portable sonar aja berarti ya? Iya, portable. Jadi bisa dibawa. Jadi total kapal yang dilengkapi teknologi menangkap sonar itu ada 2 ya, dari Basarnas 1 dan dari BPT 1. Basarnas bukan hanya satu, kita punya ada beberapa tapi nggak hafal ya. Saya nggak bawa catatan, ya. Berapa biji, tapi lebih dari satu. Kita punya semua kepala kantor yang diperkirakan ada sonar 7. 7 ya? 7. Kurang lebih 7 ya, kurang lebih. Tapi ini saya tidak sure ya, saya nggak Ini punya. dikerahkan juga Pak? Iya dong, semuanya. Nah. Oke, puas? Kalau sudah itu nanti kita update ya, ya. Saya ingin kalian juga memberi support kepada kita ya, dengan memberikan informasi-informasi yang membangun semangat kita untuk bisa mencari. Oke? Nah, saya berikan semuanya pada kalian bisa meng-create ya, mendesain informasi ke publik yang memberikan support kepada kita. Mudah-mudahan Tuhan kasih kita kesempatan untuk bisa menemukan ya. Terima kasih. Pak, kalau ILT itu biasanya dayanya sampai berapa lama ya? Apanya? ILT itu. ILT. Ada itu berapa hari ya? Dia itu berapa aku enggak? Jangan tunjukkan ya. Saya belum. Ada masing-masing ada spesifikasi teknisnya. Ya, itu dia pernyataan dari Kepala Basarnas Marsdia TNI Bambang Sulistyo di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dalam perjalanannya menuju ke Bangka Belitung. Dan bicara mengenai upaya pencarian, pesawat ini juga dipengaruhi dengan kondisi cuaca.
khususnya di atas wilayah pencarian. Untuk informasi selengkapnya mengenai prediksi cuaca pagi ini di wilayah pencarian, kita bergabung dengan rekan Maria Lizia Hasni yang berada di kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG di Kemayoran, Jakarta. Maria, bagaimana perakiraan kondisi cuaca di atas perairan Bangka Belitung berdasarkan pantauan citra satelit kantor BMKG pagi ini? Kondisi cuaca di perairan Bangka Belitung, pusat pencarian pesawat hilangnya AirAsia KZ8501 saat ini diperkirakan untuk curah hujan lebih baik dari kemarin, namun adanya gelombang tinggi laut yang disini akan menyulitkan upaya Basarnas dan tim pencarian untuk mencari pesawat AirAsia tersebut. Untuk mengetahui grafik yang lebih lengkap, saya sudah bersama dengan Heru Jatmika, yang merupakan Kepala Bidang Meteorologi Penerbangan dari BMKG ini. Pak Heru, mungkin Bapak bisa gambarkan kepada kami bagaimana cuaca di sana dan bagaimana gelombang laut yang diprediksi untuk mencari pesawat AirAsia tersebut. Terima kasih, Mbak. Bahwa dapat kita ceritakan bahwa pagi ini itu keadaan cuaca di perairan yang di tempat lokasi kemungkinan luas kontak itu sudah dalam lebih baik dari kemarin. Lebih baik dari kemarin. Tapi awan-awan CP masih terlihat di sebelah utara Laut Jawa, di sebelah selatan Kalimantan masih muncul. Kemudian awan CP ini akan mengakibatkan apa, Pak? Akan berada di ruangan bisa berpresi bersama bencana terjadi juga hujan yang lebat di sekitar situ. Tapi untuk di lokasi relatif lebih baik dibanding dengan yang kemarin. Nah, untuk gelombang laut yang perkirakan hari ini, ya ini gelombang laut ya. Gelombang laut itu sekitar ketinggiannya adalah 1,25. Kebalikan apa? 1,25 di lokasi itu lebih rendah dari itu. Jadi itu dimatiin. Ya, kemudian mengenai arah dari arus laut. Nah, di lokasi itu arus laut akan menuju ke arah timur di sebelah barat Kalimantan. Nah, gitu. Untuk arus laut mengarah ke timur, sehingga dari semua deskripsi gelombang laut, kemudian perkiraan cuaca dan arah arus laut, apa yang perlu diperhatikan oleh tim pencarian dan Basarnas guna mencari pesawat AirAsia? Perhatikan kalau lokasi arusnya ke arah timur, tentu kalau ada sesuatu yang situ kemungkinan akan bergerak ke timur. Ya, jadi konsen mungkin bisa berada di wilayah ini. Kemudian yang kedua, bahwa hari ini meskipun cuacanya lebih cerah dibanding dengan yang kemarin, kami prediksi juga masih akan terjadi hujan-hujan ringan sampai sedang di wilayah itu. Kemudian awan CB hanya terbentuk di sekitar sini saja, sekitar Bangka Belitung ini, kemudian di Laut Jawa itu, jadi relatif lebih bagus untuk awannya dibanding dengan posisi yang kemarin gitu. Kemudian untuk awan CB sendiri ini, Pak, apakah memang awan CB kan memang kita tahu kemarin juga mempersulit pesawat AirAsia yang saat itu sedang menghindari turbulensi begitu. Untuk awan CB di upaya pencarian ini apakah juga nantinya akan dapat menyulitkan tim Basarnas jika memang awan ini nanti diprediksi akan ada di sekitar Tanjung Pandan dan Pontianak? Ya, memang iya, kalau nanti ada awan CB muncul di situ, tentu ini akan mempersulit teman-teman Basarnas untuk mencari terutama nanti gangguan turbulensi yang ada di situ. Kalau pencariannya lewat udara, kita sarankan untuk selalu melihat peta yang kami kirimkan lewat internet itu, karena posisi-posisi awan CB itu akan menentukan di mana ada turbulensi, terutama di bagian bawah awan itu ada downdraft yang tentu akan mengganggu. Kalau pesawat itu terbangnya rendah, nanti akan terganggu oleh adanya downdraft yang ditimbulkan oleh awan CB, gitu. Ya. Nah, untuk perkiraan cuaca hari ini memang seperti ini, gitu Pak. Tapi pencarian pertama dari pesawat AirAsia tahap pertama ini adalah diperkirakan sampai 7 hari ke depan. Kira-kira bagaimana perkiraan cuaca dan gelombang laut yang bisa diprediksi oleh BMKG hari ini selama tahap 1 pencarian pesawat AirAsia? Ya, perkiraan kami bahwa di sekitar sini dalam 2-3 hari ini akan lebih baik dibanding dengan sekarang. Tapi di sekitar Laut Jawa ini masih akan muncul awan-awan CB lagi, gitu. Jadi
di sekitar lokasi kejadian sekali lagi itu bisa dimungkinkan lebih bagus dibanding dengan hari-hari pertama kemarin dan 2-3 hari yang akan datang itu bisa lebih bagus begitu. Jadi bisa mendukung untuk proses pencarian yang lebih intensif begitu. Baik, semoga kita harap seperti itu ya Pak. Terakhir mungkin ada saran yang ingin diberikan oleh BMKG kepada tim pencarian di Tanjung Pandan dan Pontianak? Iya, saran kami sekali lagi bapak-bapak teman-teman kita yang ada di Basarnas, tolong mengakses informasi yang kami siapkan lewat BMKG.go.id atau lewat aviation.bmkg.go.id. Itu informasi untuk penerbangan cukup lengkap di situ. Kemudian juga ada informasi gelombang laut yang kita siapkan di BMKG.go.id. Ada nanti informasi gelombang laut, ada informasi tentang satelit, informasi tentang keadaan penerbangan dan seterusnya bisa diakses lewat itu. Jadi kami menyiapkan itu memang untuk keperluan-keperluan semacam ini. Jadi sebelum bapak-bapak itu terjun ke lapangan, persiapkanlah dengan informasi cuaca semacam ini itu untuk mendukung efektivitas pencarian gitu. Nah. Terima kasih banyak Pak Heru atas waktunya. Demikian Ralf, itu tadi wawancara kami dengan Heru Jatmika yang merupakan Kepala Bidang Meteorologi Penerbangan di BMKG ini, yang tadi juga menekankan pentingnya untuk mengakses informasi-informasi yang diberikan oleh BMKG guna membantu pencarian hilangnya pesawat Air Asia KZ8501. Kembali ke Anda Ralf. Baik, terima kasih Maria untuk laporannya. Maria Lezia Hasni melaporkan dari kantor BMKG di Kemayoran.